Kesimpulannya emak-emak harus ngaji. Karena lagi viral ada yang menyindir emak-emak ngaji. Karena sebenarnya jangan dihabiskan ibadahnya di luar. Usahakan ibadahnya itu banyak juga di rumah. Bukankah Nabi SAW mengingatkan, jangan jadikan rumahmu seperti bangkai. Dalam riwayat yang lain, jangan seperti kuburan. Mana itu seperti kuburan? Habis ibadahnya di luar, habis zikirnya di tempat pengajian, habis ngajinya di tempat ngaji di rumil, sampai di rumah online terus. Keranjang kuning, keranjang orange, shopping ya, online shop terus atau ngomel terus. Maka juga jangan sampai ibadahnya habis di luar, ibadahnya juga ada di rumahnya. Orang itu mesti dia ketika di luar, makanya Nabi lebih banyak sunnahnya itu di rumah, betul? Bahkan terawih berjamaah itu nanti ada di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar semuanya pada sahut-sahutan dari rumahnya ngaji, sholat, kata Sayyidina Umar bin Khattab, alangkah lebih baiknya kalau dikumpulkan satu jadi imam, semuanya makmum saja, biar satu suara. Akhirnya terawih jadilah terawih di masjid. Ya, padahal Nabi dulu terawihnya di rumah, ibadah sunnahnya banyak di rumah. Nabi kalau lagi tahajud ya di rumah. Supaya apa? Supaya rumahnya tidak seperti kuburan. Nah, banyak orang kalau di masjid, masya Allah zikirnya, ya sholat sunnahnya mulai dari sholat sunnah berdiri, sholat sunnah duduk sampai sholat sunnah duduk di masjid. Tuh banyak tuh zikirnya, wiridnya habis. Tapi sampai di rumah sudah tidak beribadah lagi. Yang bagus di masjid beribadah, di rumah sunnahnya, ya. Nggak apa-apa orang nggak tahu kalau kita sholat sunnah, bu, nggak apa-apa. Namanya juga sunnah. Yang perlu orang ketahui itu yang wajib. Yang wajib, makanya ada sholat berjamaah. Zakat umumkan, saya udah zakat. Kasih tahu orang, saya udah berzakat. Ya, yang wajib-wajib itu biar nggak apa-apa dilihat orang. Tapi yang sunnah alangkah baiknya tidak dilihat orang. Artinya di dalam rumah. Masya Allah. Saya belum mulai udah ceramah aja. Ibu-ibu yang saya muliakan, emak-emak yang saya muliakan, saya salah judul ini. Kenapa judul emak-emak? Akhirnya yang gadis-gadis nggak ada yang datang kayaknya. Oh ada. Oh ada. ada. Apa-apa online aja yang gadis-gadis. Seluruh yang hadir, para asatidzah, para orang tua kami, Bu Vera, semua panitia, Mas Ari, semuanya, mulai dari yang di luar, yang di dalam, yang bagian brosur-brosur. Mana tadi brosurku? Mana? Oh ini. Iya, ini ada brosurnya. Mabit Rumil Maret bersyukur. Hashtag on the way menuju surga. Perjalanan ruh manusia. Diadakan Sabtu Ahad tanggal 18 sampai 19 Maret. Ini beberapa hari lagi sebelum Ramadan ini, Bu. Akhir-akhir Sya'ban ini. Insyaallah. Perjalanan ruh manusia bersama guru kita bersama Abi Maki, insyaallah. Kalau mau registrasi itu ada QR-nya. Ya, ada barcode-nya. Silahkan registrasi di sana. Atau bisa menghubungi, ini buat teman-teman yang ada di online di YouTube, di Debi 081283085313 atau Aya 087782656585. Ada brosurnya nih. Silahkan, ada QR-nya juga tampil pasti di YouTube-nya nanti insyaallah. Peserta terbatas. Ini saya terka-terka, ini adalah materi yang sangat luar biasa yang insya Allah membuat keimanan kita, keyakinan kita semakin bertambah insya Allah. Ibu, kita mulai ya. Emak-emak harus ngaji, wajib ya, harus mengaji. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita semua sudah tahu bahwasanya talabul ilm, menuntut ilmu itu adalah fariidhah, wajib ala kulli muslimin wal muslimat. Bukan hanya muslim laki-laki tapi juga muslimah perempuan. Jadi langsung dijawab ini judul kita, emak-emak harus ngaji, karena memang wajib daripada baginda Nabi SAW bahwa kita semuanya mesti menuntut ilmu. Yang kita mau bahas sekarang tipe-tipe menuntut ilmu. Tipe-tipenya menuntut ilmu. Subhanallah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qal, beliau berkata, jadi sahabat Abu Sa'id berkata, qala rajul, ada seorang laki-laki bertanya kepada siapa? Bertanya kepada baginda Nabi SAW. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya melihat seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk bertanya. Bertanya apa kira-kira? Bertanya apa kira-kira, Bu? Kalau bertanya sama Nabi, bertanya apa kira-kira? Hah? Bertanya agama. Bertanya apa lagi? Ya, bertanya agama. Bertanya tentang hukum. Bertanya tentang kehidupan. Karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yuna Muhammad SAW, itu salah satu mukjizatnya Rasulullah. Orang belum bertanya, Nabi sudah tahu. Orang belum bertanya, Nabi SAW sudah tahu pertanyaannya. Dan bukan hanya Nabi SAW yang mempunyai mukjizat tersebut, turun kepada al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama pewaris Nabi itu rata-rata, kalau yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibu belum bertanya sudah tahu itu pertanyaannya apa. Sudah tahu. Hai. Ini mau pinjam duit ini. Dari tampang, ini bermasalah lagi sama suaminya ini. Ya. Ini tipe-tipenya tipe-tipe mau mengeluhkan rumah tangganya ini. Biasanya gitu lah, kita tahu itu. Wah, ini tipe-tipe anaknya agak susah diatur ini. Ini tipe-tipe ini, ya. Tapi tidak boleh kita remehkan orang yang bertanya. Nah, maka baru kita mulai hadisnya, kita sudah dapat satu pelajaran dalam menuntut ilmu. Apa pelajarannya? Qala Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa saya melihat seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya. Berarti ilmu itu didapatkan dari bertanya. Hikmah pertama, ya. Maka ditanyakan kepada Sayyidina Abdullah ibni Abbas, limanil tal ilm, bagaimana kau bisa dapat ilmu wahai Abdullah bin Abbas? Wahai ibni Abbas, kenapa kau bisa dijuluki terjemahanil Quran, terjemahnya Al-Quran? Kenapa kau bisa dapat julukan? Kan Abdullah bin Abbas itu yang didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ini orang, ya Allah, jadikan dia orang yang sangat pintar, orang yang faqih dalam agama, orang yang tahu tentang tafsir. Itu doakan sama Nabi SAW. Jadi ditanya sama sahabat Nabi juga, bagaimana caranya engkau bisa dapat ilmu wahai Abdullah bin Abbas? Ya. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, satu, bilisanin sa'ul, mulut atau lisan yang senantiasa bertanya. Jadi jangan sia-siakan ini. Banyak biasanya pengajian, pada saat pengajian gini-gini, ada pertanyaan, jangan disia-siakan. Ketemu Abi Maki, ketemu guru-guru kita, apalagi kalau masalah fikih, ya, masalah hukum, jangan disia-siakan. Lisanin saul, dengan lisan yang senantiasa bertanya. Tentu pertanyaan itu juga ada adab-adabnya. Satu, pertanyaannya bukan untuk menguji. Ada itu santri
ya santri agak resek sedikit. Memang dia mau nguji gurunya. Guru kok diuji. Ya, gurunya dia uji. Satu, jangan menguji, ya. Jadi kalau kita sudah tahu orang, oh ya sudah, jangan kita uji. Itu adabnya. Yang kedua, bertanya bukan untuk menampilkan diri. Biasa kalau syuting, ada yang mau bertanya, Bu, wah angkat tangan semua. Kenapa? Karena tahu syuting. Pasti masuk TV yang bertanya. Biasa kreatif kewalahan itu kalau ada majelis taklim dari daerah, semuanya mau bertanya. Kenapa? Tahu kalau bertanya di Zoom. Pas tayang nelpon, Ustadz kok nggak ada ya saya? Oh kelewat kali Bu, padahal dipotong. Ada di-cut. Karena pertanyaan tidak nyambung. Ya, jadi pertanyaannya jangan untuk menguji, jangan untuk menonjolkan diri. Yang ketiga yang paling parah, jangan untuk merendahkan orang. Ada orang juga bertanya untuk merendahkan. Berapa memang gajimu di situ? Berapa ya? Ustadz, saya undang Ustadz ke sini. Saya mohon maaf Pak Haji, saya udah punya acara. Emang dikasih berapa? Dikasih merendahkan, ya. Jangan pernah, apalagi orang-orang yang dekat dengan ilmu, jangan pernah menengadahkan tangannya kepada orang lain. Jangan minta-minta. Enggak boleh minta-minta ya Bu ya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Abu Hurairah itu kan ahlus suffah, ashabus suffah. Sudah sering dengar ashabus suffah. Orang yang tinggal di Madinah tapi nggak punya tempat tinggal. Jadi tinggalnya di masjidnya Nabi. Nggak punya harta ya. Mereka sedikit ya hartanya. Tapi dalam Al-Quran disebut ashabus suffah itu yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Afif, harga diri. Harga diri, nggak pernah mau minta-minta. Sahabat Nabi itu nggak pernah kelihatan miskin, nggak kelihatan. Kalau orang baru ketemu, semuanya melihatnya seperti pejabat, seperti orang yang punya duit, padahal nggak punya apa-apa sama sekali. Kenapa? Karena nggak pernah minta. Subhanallah. Ayo, tafassahu fil majalis, berlapang-lapang. Ayo maju Bu. Ini belum dimulai kok, baru setengah jam. Maju. Lanjut. Sayyidina Abu Hurairah ya, yang sering sekali kita dengar namanya kalau meriwayatkan hadis. Itu min ashabis suffah. Beliau itu daripada golongan ahlus suffah, orang yang tidak punya tempat tinggal, orang yang tidak punya apa-apa. Suatu ketika di malam hari lapar Bu. Lapar banget. Tapi menjaga diri untuk tidak minta-minta. Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah menjaga dirinya untuk tidak minta. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah, karena semuanya orang alim, semuanya orang yang bersih hatinya, Sayyidina Abu Hurairah berharap pasti datang pertolongan Allah melalui tangan orang ini, melalui tangan manusia. Ya Bu ya, kita itu dapat rezeki dari mana Bu? Dari Allah, tapi pasti melalui manusia. Makanya disebut malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Memang rezekinya dari Allah, tapi gak dari gaji suami. Ya, dari suami yang ngasih. Memang kita ini anak dari Allah rezekinya, uang jajan, tapi dari orang tua. Pasti melalui orang tua. Makanya Allah tidak senang dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak bersyukur namanya. Ini kan dari Allah. Allah itu melalui manusia aja. Justru kau terima kasih kepada manusia. Ya, Allah yang memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada manusia. Nah, Sayyidina Abu Hurairah lapar dia, merasa lapar. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah nungguin orang keluar masjid. Siapa kira-kira yang mau ngajakin makan di rumahnya? Tuh, ashabus suffah, Sayyidina Abu Hurairah. Nungguin orang keluar masjid, siapa kira-kira yang mau ngajakin makan ke rumahnya tapi nggak mau minta. Ajakin makan dong, nggak mau. Traktir dong, nggak mau. Kan ada orang yang, nongki dong. Lu nggak pernah traktir gue kayaknya. Ya. Kayaknya lu nggak pernah traktir gue. Enggak. Sayyidina Abu Hurairah, subhanallah, menunggu di depan masjid, menunggu orang keluar dari masjid. Di antara yang ada dalam masjid ada baginda Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dan sahabat Nabi yang lainnya. Ya, orang-orang dermawan lah. Ya, Abu Hurairah tahu mereka orang dermawan. Keluar masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah mikir, gimana caranya biar nggak minta tapi diajak makan. Abu Hurairah bertanya masalah agama. Wahai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya punya pertanyaan ini.
Ayo Bu, silakan Bu. Silakan, nggak apa-apa. Ayo, mari. Ayo. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Ayo Bunda, kan harus ngaji. Ya. Majuan lagi Bunda, nggak apa-apa. Ayo. Dekatan dikit kan, nggak gigit kok. Nah. Udah jinak. Lanjut ya. Maka Sayyidina Abu Hurairah keluar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, Sayyidina Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, wahai Abu Bakar, saya mau bertanya ini masalah hukum. Sebenarnya hukumnya ini seperti ini dan ini bertanya, panjang pertanyaannya. Sayyidina Abu Hurairah berharap bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan memanggilnya untuk tanya jawab di rumahnya sambil makan malam. Tapi Abu Hurairah menjawab, Abu Bakar As-Siddiq menjawab, jawabannya yang saya tahu dari Nabi SAW seperti ini, dari Al-Quran seperti ini jawabannya. Segitu cukup Abu Hurairah? Cukup wahai Abu Bakar. Pulang Abu Bakar, nggak diajak makan. Keluar lagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah, bertanya kepada Umar, wahai Umar, saya punya pertanyaan ini wahai sahabatku, gimana hukumnya ini ya? Kata Umar bin Khattab, oh ini hukumnya seperti ini. Lebih tegas kan Umar bin Khattab tuh, seperti ini, yang saya tahu dari Nabi seperti ini, dari Al-Quran seperti ini. Udah, masih ada pertanyaan lagi? Udah Umar, makasih banyak ya. Udah, makasih banyak. Jalan Umar bin Khattab. Gagal 2 orang nih, nggak ada yang ngajakin makan. Subhanallah. Keluarlah manusia yang paling pengertian dari masjid. Manusia yang paling pengertian, manusia yang paling sempurna, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat keluar dari masjid, Sayyidina Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa hukumnya seperti ini? Maka Nabi SAW menjawab, nanti saya jawab di rumahku, ayo ke rumah. Nanti saya jawab di rumah, ayo ke rumah. Nabi manusia paling pengertian, tahu Nabi. Nabi kan tadi mukjizatnya, salah satunya. Orang belum bertanya, Nabi udah tahu pertanyaannya. Ya. Tahu, bukan hanya isi hati, isi perutnya tahu ya Bu ya. Sampai ke rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata ada satu bejana susu. Nah, susu itu sudah mengenyangkan ya bagi mereka. Nah, sama kita, pagi makan ini, siang makan ini, makan ini, banyak makannya. Nabi ada susu. Sayyidina Abu Hurairah, alhamdulillah makan malam juga nih kita nih. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, sebelum kau bertanya, saya minta engkau ke masjid, cari teman-temanmu yang lapar, kebetulan ada makanan di rumah nih. Abu Hurairah disuruh panggil teman-temannya yang lapar karena ada makanan di rumah. Berangkatlah Abu Hurairah, hatinya berkata, kalau datang semua temanku, saya tidak kebagian pasti. Karena namanya Ashabus Suffah, lapar semua Bu. Bukan hanya 1-2 yang lapar, semuanya lapar Bu. Tapi mereka tidak mau minta. Kata Abu Hurairah, gimana ya kalau seandainya 80 orang ini temanku Ashabus Suffah ini 80 orang lapar semua. Lalu apa yang terjadi? Ternyata betul, karena undangan dari Nabi semuanya lapar. Semuanya lapar. Datanglah mereka ke rumah baginda Nabi SAW, 80 orang Bu, sahabat Nabi SAW, min ashabi sufah, dari ahlu sufah. Orang-orang lapar semua malam hari. Suruh masuk sama Nabi, masuk 10 orang, makan, minum susu gitu ya. Masuk 20 orang, masuk keluar, sampai kloter ke-8. Abu Hurairah, udahlah, ikhlas saya, ridho, sudah. Mungkin saya akan kelaparan malam ini, mungkin besok baru ada rezeki saya. Orang 80 orang udah masuk. Orang cuma makanannya cuma satu bejana aja. Subhanallah. Setelah selesai semua, Nabi SAW panggil Sayyidina Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, masuk. Giliranmu sekarang. Ternyata masih ada sisanya Bu. Masih ada sisanya. Nah, diminum sama Abu Hurairah, disuruh tambah sama Nabi. Tambah. Minum lagi Abu Hurairah, tambah lagi. Tambah terus. Sampai Nabi bertanya, apa pertanyaanmu tadi Abu Hurairah? Abu Hurairah, lupa ya Rasulullah. Nabi SAW udah tahu nih orang lapar, bukan mau bertanya. Subhanallah. Apa hikmahnya Bu? Ibu kalau lagi masak, panggil orang soleh Bu. Makanan itu, jamuan yang paling berberkah itu kalau orang soleh yang makan. Jadi kalau punya jamuan, acara, yang paling pertama ibu panggil jamaah masjid. Panggil makan berkah itu acaranya Ibu. Berkah. Ulama-ulama kita dulu kalau suruh nuangin, kami santri suruh nuangin minuman, dilarang kita buka tekonya itu.
Bayangin berapa ratus gelas, tekonya cuma satu, nggak habis-habis, subhanallah. Orang-orang tua kita dulu itu kalau lagi masak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Maka tidak nambah-nambah itu, subhanallah. Nah sekarang kalau kita acara nombok mulu catering. Perasaan udah pas deh porsinya. Perasaan tamunya pas, kenapa kurang ya? Subhanallah. Nah itu berkahnya orang alim, berkahnya Nabi SAW. Tidak habis-habis. Maka berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya teringat kisah ini tuh kemarin Bu, karena saya perjalanan dari Tangerang ke kilometer 57 mau khutbah Jumat di sana. Bensin nipis, bensin menipis, tidak ada rest area. Kalau saya keluar tol, saya telat Jumatan. Kata driver saya, Ustaz menipis nih. Saya bilang, jalan saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Dalam perjalanan saya baca terus hasbunallah wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai kilometer 57. Tapi itu sekali-sekali aja terjadi. Karena saya bukan ulama, saya bukan orang yang hatinya dekat dengan Allah. Jadi sekali-sekali aja, ya, sekali-sekali aja. Jangan setiap mau habis bensin hasbunallah wa ni'mal wakil, enggak diisi, ya. Intinya yakin hasbunallah, Allah yang maha mencukupkan. Mau kita kan ikhtiar aja Bu, ikhtiar yang mencukupkan adalah Allah. Bayangin orang-orang dulu cuma minum susu udah kenyang. Orang-orang mungkin masih ada sekarang ya, orang-orang dalam cuma makan singkong kenyang. Makan ini ada orang makan terus tidak kenyang-kenyang. Nah subhanallah. Maka pertanyaan itu, jenis pertanyaan tadi juga itu Sayyidina Abu Hurairah itu pertanyaannya sebenarnya cuma pengen maksud yang lain, ya. Maka pertanyaan jangan sampai, yang ketiga adabnya bertanya, jangan sampai dalam rangka merendahkan, subhanallah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditanya, ya, bimanil tal'il, bagaimana engkau mendapatkan ilmu? Bilisanin saul, dengan lisan yang bertanya. Maka jangan sia-siakan Bu. Kalau ada ulama, kalau ada kiai, ada habaib, ada orang berilmu, alim, diajak apa? Diajak untuk bertanya, bukan diajak selfie. Jadi kalau jadi kalau ada guru, ada alim, ya, ada alama, ada abi maki, ada umi maki, ada ulama-ulama kita, diajak itu dikasih apa? Dikasih pertanyaan, bertanya, bukan diajak. Hanya orang kalau ada ulama malah diajak selfie, ya. Saya sudah pernah cerita belum tentang emak-emak yang luar biasa? Ada emak-emak luar biasa, emak-emak luar biasa. Ummu Sulaim namanya. Beliau ini beliau ini hebatnya ketika mendengar Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, itu tidak mikir panjang. Setibanya Sayyidina Nabi SAW di Madinah, tidak mikir panjang ibu-ibu ini, emak-emak ini hebatnya ini, karena mama harus ngaji. Beliau dengar Nabi SAW datang dari Makkah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, langsung dia gandeng tangan anaknya umur 10 tahun. Ya Rasulullah, engkau akan tinggal di sini, saya bawakan anakku umur 10 tahun namanya Anas. Bapaknya namanya Malik. Ini anak saya, Anas bin Malik, usianya 10 tahun, jadikan dia pembantumu ya Rasulullah. Jadikan dia khadimmu, jadikan dia orang yang selalu dekat denganmu ya Rasulullah. Terserah kamu apakan, yang penting selalu dekat denganmu ya Rasulullah. Apa Bu hikmahnya? Satu, saking alimnya ini ibu-ibu ini, mama ini, karena rajin ngaji dia, subhanallah. Dia tahu bahwa bagaimanapun saya didik anakku di rumah, kalau lingkungannya salah susah juga. Lingkungannya salah susah juga. Hebatnya itu. Banyak kan tidak ada ibu-ibu, saya rasa tidak ada ibu-ibu yang ngajarin anaknya bahasa kebun binatang, tidak ada. Nggak ada satupun orang tua yang ngajarin anaknya bahasa kotor. Tapi kok kenapa keluar rumah, pulang dari sana, kok bahasanya jadi kotor? Dari mana dia belajar? Lingkungan. Lingkungannya, subhanallah. Lingkungannya yang mewarnai. Hebatnya ibu tadi, emak-emak tadi, langsung dibawa anaknya. Saya mesti kasih dia lingkungan yang baik. Karena bagaimanapun saya ajari dia sholat 5 waktu di rumah. Ya. Ada ibu-ibu dia ajari sholat 5 waktu anaknya di rumah. Keluar rumah, nggak sholat anaknya, subhanallah. Dari mana dia belajar?
Tiba-tiba pulang anaknya, "Mama, pokoknya saya mau child free." Apa ini child free, child free? Dari mana dia pemikiran itu? Nggak ada mungkin orang tua yang suruh, "Nak, kamu harus child free." Nggak ada. Nggak ada orang tua yang ngajarin yang suruh child free. Tapi di mana dia dapat pemikiran child free, child free? Subhanallah, lingkungan ya. Mungkin di Paris. Mungkin di luar negeri. Maka subhanallah, itu ibu ini hebat. Langsung dia gandeng taknya umur 10 tahun. Bersama dengan Nabi berapa lama? 10 tahun juga. Jadi umur 20 tahun Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW wafat. Jadi umur 20 tahun, 10 tahun bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata ibu tadi, emak-emak tadi, bukan hanya ditempelkan anaknya. Disuruh apa? "Ya Rasulullah, tolong doakan anakku." Maka Nabi memegang dadanya Sayyidina Anas bin Malik lalu mengatakan, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah." Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya dan masukkan dia ke surga. Didoakan langsung sama Nabi. Apa yang terjadi? Sayyidina Anas bin Malik punya kebun kurma di Madinah. Kalau orang kebun kurmanya panen 1 kali 1 tahun, Sayyidina Anas bin Malik 2 kali 1 tahun. Banyak hartanya, banyak hartanya. Karena dimintakan sama Nabi SAW. Banyak keturunannya. Subhanallah. Lalu dari kebun kurmanya Sayyidina Anas bin Malik keluar bau harum, bau misk yang tidak tercium di tempat yang lain, hanya ada di kebun kurmanya Sayyidina Anas bin Malik. Subhanallah. Itu karena doanya Nabi SAW. Maka kalau ada ulama kalau ada ulama, satu tadi apa? Menuntut ilmu itu bertanya. Yang kedua kalau ada ulama, berkhidmah, melayani. Sayyidina Anas bin Malik tadi disuruh sama ibunya jadi pelayannya. Melayani, subhanallah. Melayani daripada ulama tersebut. Melayani. Man khadim qadim, siapa yang melayani dia yang akan terdepan. Ada kisahnya seorang alim di Hadramaut di Yaman, kerjaannya cuma bikinin kopi, bawain kopi, bagi-bagi teh kepada jamaah. Suatu ketika temannya bilang, mau jadi apa kau, kerjaanmu di sini jauh-jauh kau dari Indonesia ke sini ke Hadramaut cuma bikin teh doang. Ngapain kau nggak ngaji-ngaji? Orang lagi ngaji kau sibuk bikin teh, kau sibuk bikin minuman. Akhirnya dia mikir, iya juga ya, kecewa pasti orang tuaku. Akhirnya berhenti dia bikin teh, ikut ngaji di depan. Kata gurunya, "Mana yang suka bikin teh ya?" "Itu udah ngaji." Dipanggil, "Besok kau kembali bikin teh aja. Besok kembali kau bikin teh aja." Sami'na wa ata'na. Gurunya bilang begitu. Akhirnya balik lagi, bikin teh. Tiba waktunya ujian. Subhanallah. Tidak ada satupun yang tidak bisa dia jawab. Ternyata pada saat bikin teh, masuk semua. Disebabkan karena apa? Khadim, melayani ulama. Cinta dengan ilmu. Itu bu, baru cinta dengan ilmu. Ibu, subhanallah. Saya setiap pengajian tuh kan, adatnya orang sini tuh selalu kasih parcel buah. Kalau adatnya Rumil ngasih ayam. Ayam apa itu? Ayam lengkuas ya? Iya. Pokok ayam serundeng. Requestnya istriku. Selalu minta itu ayam Rumil. Ternyata ada ayam Rumil ternyata. Padahal di HP ku cuma ada 2 Rumil, Ari Rumil dan Bu Vera Rumil. Saya baru tahu dari istriku ternyata ada ayam Rumil. Tuh, saya kalau pengajian kan ibu-ibu tuh sering ngasih kue-kue segala macam. Ibu pikir saya makan semua itu, Bu? Enggak, siapa yang banyak makannya? Supirku. Siapa yang banyak makannya? Pendampingku yang ikut sama saya. Tuh, baru ikut-ikut udah dapat berkatnya. Baru ikut-ikut. Apalagi dia ikut nuntut ilmu. Apalagi dia ikut jadi ulama. Subhanallah. Apalagi saya bukan ulama. Apalagi kalau kita sama ulama beneran. Subhanallah. Tuh, ilmu. Khadim, melayani. Satu tadi kalau ada ulama bertanya. Yang kedua khadim. Apa itu? Melayani. Yang ketiga apa? Tadi ibu ini minta, mama ini minta sama Nabi, doakan. Minta didoakan. Nabi doakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhu jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya, masukkan dia ke dalam surga. Jadi kalau ada ulama minta didoakan, bukan minta
Tapi kan tapi ada juga keberkahannya. Siapa tahu. Nah ini kau dulu pernah foto sama ini, yang karena memandang wajah ulama juga termasuk daripada pahala buat mata. Mandang Ka'bah pahala matanya, mandang Quran pahala matanya, mandang orang tua dengan kasih sayang itu pahala, mandang guru dengan kasih sayang itu adalah pahala. Makanya orang kalau tarawih di Mekah itu banyak yang buka Quran karena dia menganggap bahwa mataku juga ikut berpahala karena saya lihat mushaf. Gitu, saya lihat mushaf gitu. Kalau kita kan tidak boleh gerakan 3 kali gerakan besar tuh tidak boleh. Ya jadi kalau bisa hati-hati membuka Qurannya. Kenapa? Matanya pengen pahala. Makanya kalau sholat di Masjidil Haram, kemana mata kita? Bukan ke lantai, bukan ke tempat sujud, tapi ke Ka'bah. Matanya melihat Ka'bah. Kalau lagi tidak di Masjidil Haram, matanya ke tempat sujud. Ya, tapi kalau lagi di Masjidil Haram, matanya ke Ka'bah. Kenapa? Dapat pahala juga matanya. Nah, jadi kalau foto juga insya Allah ada keberkahannya supaya apa? Supaya ada, dia bilang supaya saya bisa melihat wajah ulama ya, nah, bukan artis ya, ulama. Kalau saya kan abu-abu antara artis, antara ustadz artis juga, artis ustadz juga, selebgram juga, seleb TikTok juga, ya, dia abu-abu lah. Maka bilisanin Saul, dengan lisan yang bertanya, itu yang pertama kata Ibnu Abbas. Saya mendapatkan ilmu dari lisan yang bertanya. Wa qalbin aqul, dan dengan hati yang senantiasa faham. Ada orang bertanya tidak paham. Jadi mesti juga berdoa supaya Allahumma doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hatinya mesti terbuka, hati terbuka. Makanya kata Nabi SAW, hati itu mintalah utlubul fatwa minal qalb, carilah fatwa dari hatimu. Jadi hati ini kan menjawab segala keresahan sebenarnya, Bu. Jangan minta fatwa sama nafsu, tapi mintalah jawaban dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bersih, hati yang bersih. Makanya kalau kita merasa hati kita tidak bersih, bertanya sama yang hatinya bersih. Siapa itu? Para ulama kita. Kembali lagi bertanya kepada para ulama kita. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hatinya tidak bersih. Ya, minta fatwa, utlubul fatwa, mintalah fatwa, carilah fatwa dari hati. Tanya hatimu. Kan ada lagunya itu. Tanya hatimu, tanya hati. Ya, tanya hati, ya, artinya hati yang bersih. Siapa yang hatinya bersih? Biasanya orang yang dekat dengan Allah, orang-orang soleh. Cari di masjid, orang-orang yang dituakan, orang tua kita. Ya, kan banyak orang itu bisanya cuma istikharah, tapi tidak mau istisyarah. Ada dua itu, istikharah dan istisyarah. Istikharah itu sholat sunnah 2 rakaat, tapi istisyarah itu minta pendapat, musyawarah. Saya mimpi semalam, pokoknya jodoh saya kayaknya ini mah. Siapa yang kau mimpikan? Son Joong Ki. Jauh. Kenapa jauh sekali jodohmu di Korea? Kenapa jauh sekali di Korea jodohnya? Ya, saya kayaknya jodoh saya BTS deh mah. Saya mimpinya BTS mulu. Iyalah orang kau nontonnya BTS terus. Saya udah istikharah atau Ustaz, tapi saya di mimpi saya munculnya BTS terus. Korea terus yang muncul. Berarti Anda tidak butuh istikharah, Anda butuhnya istisyarah, Anda butuhnya musyawarah. Siapa orang yang paling pantas kita mintai pendapatnya? Orang tua kita. Karena tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya ke dalam keburukan, insya Allah. Apalagi orang tua yang ngaji. Makanya emak-emak harus ngaji. Ya. Lisan yang bertanya, hati yang faham. Hati. Kenapa bukan akal yang faham, Ustaz? Kenapa bukan otak yang faham? Kenapa kok mesti hati? Karena sebenarnya nasihat yang disampaikan itu bukan tergantung dari yang menyampaikan, tapi tergantung dari yang menerima. Ingat ini, kan ibu ngaji di sini di Rumil, subhanallah. Semua ilmu yang disampaikan guru-guru kita bukan tergantung yang menyampaikan, tapi tergantung yang menerima. Ada yang ngajar sampai 1 jam, ada yang masuk cuma 5 menit. Saya 1,5 jam di Islam Itu Indah dengan guru-guru yang lain 1,5 jam di Islam Itu Indah, ada yang cuma narik kesimpulannya aja. Ada yang narik cuma penampilan kita aja, Ustadz kayaknya gemukan deh. Ada. Nonton 1,5 jam Islam Itu Indah yang didapat cuma 1, kayaknya Ustadz Sam gemukan deh.
Itu. Jadi bukan penyampainya, yang menerima yang menentukan nasihat itu. Berarti yang menentukan adalah wadahnya. Apa wadahnya? Hatinya. Ilmu terus, subhanallah, ilmu banyak dari Rumil, setiap hari ilmu. Ternyata wadahnya tertutup. Anggaplah ini, ya. Ilmu terus, tertutup, subhanallah. Ini masih bisa masuk ini karena tutupannya kain. Masih bisa masuk air ini. Oh, berarti dosanya masih tipis. Ada orang yang benar-benar keras sudah, tidak bisa masuk. Jadi keluar terus ilmunya, tidak bisa masuk. Jadi tergantung wadahnya. Maka qalbu, kata Sayyidina Ibnu Abbas, lisan yang bertanya, hati yang berfikir atau hati yang faham. Apalagi yang terakhir kata Sayyidina Abbas, ya, wa kaffim badul. Yang ketiga syaratnya dapat ilmu itu ada effortnya, mau ngeluarin biaya, mau mengeluarkan biaya Bu. Ibu kesini pakai biaya Bu, minimal naik Gojek, minimal beli bensin, ya Bu ya, minimal kesini ya beli kuota supaya bisa live, ya. Mantap. Ada yang nonton gak sih live-nya dia itu? Mau siapa? Minimal effortnya ya pakai lipstick dulu ya Bu ya. Minimal ada effortnya tuh cari ilmu, ya minimal orang beli kitab minimal orang beli buku, beli pena untuk mencatat ilmu, pasti ada effortnya, ya. Maka dia mengeluarkan daripada hartanya, subhanallah, ada biayanya, ada biaya. Hanya orang kan cari pondok gratis pun masih ada biaya pasti. Ya, buat jengukin anak segala macam pasti. Ya, maka menuntut ilmu itu mesti dia rela berkorban, termasuk berkorban biaya. Subhanallah. Jangan kalau untuk tiket konser dia beli mahal, bayar mahal, tapi untuk registrasi termasuk acara ini ilmu. Ini bukan bayar abinya, bukan bayar pengajiannya. Ini karena ibu di Cosmo Amarosa Jakarta, bayar tempatnya. Karena ada makanan di sana. Ada makanan kan? Ada kan? Saya promo ada makanan, tahu-tahu bawa bekal sendiri. Ya. Niatkan sedekah. Setiap uang yang dikeluarkan dalam menuntut ilmu niatkan sedekah. Ya, niatkan jihad. Nanti kita bahas, ada hadisnya nanti, sambungannya ini. Subhanallah. Jadi lisan yang bertanya, emak-emak harus ngaji, maksudnya emak-emak tuh lisannya mesti bertanya, pakai itu kebawelannya untuk bertanya. Tapi bukan hanya bertanya doang, ada adabnya bertanya, ndak boleh merendahkan, ndak boleh menguji, ndak boleh buat tampil sendiri, ya. Dan juga setelah itu mesti faham setelah bertanyanya, bukan bertanya tidak faham. Berarti mesti membersihkan hatinya supaya masuk itu pemahaman. Yang ketiga apa? Dengan effort, biaya, ada usahanya. Dengan usahanya. Wakafim badul. Jamaah. Kita lanjut hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala rajul. Ada seorang laki-laki yang bertanya, maka kita sudah tahu tadi faedahnya bertanya, ya. Menuntut ilmu itu dengan bertanya. Jadi kalau ada ulama bertanya. Beliau bertanya kepada baginda Nabi SAW, tidak disebutkan laki-lakinya siapa, yang jelas dia laki-laki asing, tiba-tiba bertanya sama Nabi. Apa pertanyaannya sama Nabi SAW? Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal ya Rasulullah. Mana itu manusia yang paling utama? Ya, ibu tahu nggak yang manusia yang paling utama? Tidak mungkin tahu kalau kita nggak ngaji. Makanya emak-emak harus ngaji. Ya. Ayyun nasi afdal ya Rasulullah. Siapa manusia? Bagaimana contohnya manusia? Atau manusia jenis apa yang paling utama? Biasanya Nabi itu beda-beda jawabnya, tergantung penanya. Kembali lagi, ilmu itu tergantung yang menerima. Nah, khusus di hadis ini Nabi jawab. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi bersabda, manusia yang afdal itu mu'minun mujahidum binafsi wa malih fi sabilillah. Yang afdal itu, manusia yang afdal, manusia yang utama adalah mereka yang berjihad. Oh, mohon maaf, mukmin, mereka yang beriman, seorang yang beriman, ya beriman dulu.
Berjihad tapi tidak ada imannya kan jihad untuk apa? Ya. Beriman, mujahid, dan dia bersungguh-sungguh, artinya berjihad, berjuang dengan apa? Binafsihi, dengan dirinya. Dirinya berjuang. Ini ibu pada berjuang semua nih, melawan ngantuk, melawan apa. Ya, orang ibadah itu berjuang ya bu ya. Orang ibadah berjuang. Biar bisa ngaji berjuang kan bu. Ya, berjihad. Makanya jihad itu bukan hanya ngangkat pedang. Jihad itu bukan hanya buang granat, bukan hanya nembak, bukan. Tapi berjihad itu bersungguh-sungguh berjuang. Belajar itu berjihad, lawan kantuk, lawan biaya, lawan apa semuanya tadi, lawan rasa malu, ya. Udah tua belum bisa ngaji. Ya. Udah ya. Jadi dia berjihad ya, lawan rasa malu, lawan rasa gengsi, lawan rasa dinyinyirin segala macam, berjihad. Mujahid. Mujahid binafsi, dengan dirinya. Jadi dirinya berjihad, bangun malam. Berjihad gak bu orang bangun malam bu? Ngantuk lagi nyaman-nyamannya itu, sepertiga malam tuh enaknya itu. Ya. Kalau waktu subuh juga lagi enak-enaknya tidur itu. Nah, jadi kalau masih ngantuk waktu subuh, alhamdulillah masih sehat itu berarti. Waktu subuh masih ngantuk itu masih sehat berarti, masih normal. Ya. Makanya disuruh berjihad melawan rasa ngantuk, masih normal, manusiawi. Ya, mesti berjihad. Wa malihi, tapi juga dengan hartanya. Jadi yang mulia kata Nabi SAW, orang yang berjuang dengan dirinya dan hartanya. Kenapa? Karena ada orang yang hanya berjuang dengan dirinya tapi tidak mau keluar hartanya. Ada orang yang berjuang dengan dirinya saja tapi tidak mau dengan hartanya. Subhanallah. Yang lebih parah, ada orang yang berjuang dengan hartanya tapi tidak berjuang dengan dirinya. Bangun masjid di mana-mana tapi tidak sholat. Bangun ada, sumbang masjid di mana-mana tapi dirinya tidak mau sholat. Subhanallah. Dengan hartanya saja. Lagi bangun masjid. Ini masjid, ini buat masjid nih. Sumbang masjid di mana-mana masjidnya. Tapi dia sendiri tidak sholat. Maka yang sempurna, yang afdal kata Nabi, dirinya berjuang serta ikut hartanya. Ada orang rajin memberangkatkan orang umroh tuh luar biasa sedekahnya. Dia sendiri tidak mau. Takut katanya di sana kena balasan. Mending mana bu? Dibalas di Mekah atau dibalas di alam kubur? Mending ditutupi aja ya bu ya aibnya sama Allah ya. Jadi ada kisah lucu tuh tentang ditutupi aib. Ada santri di pondok tuh kan dilarang merokok, ya, dilarang merokok kan di pondok di pesantren. Akhirnya liburan. Pada saat liburan, karena dia emang ngerokok, subhanallah, ya udah ngerokok lah. Tapi sehari sebelum masuk pondok, dia buang rokoknya, berhenti, karena takut diketahui oleh kiainya. Kiainya terbuka mata hatinya, seperti orang-orang dekat sama Allah kan, firasatul mukmin, ya, dengan firasatnya, dengan basirahnya dia melihat, bukan lagi dengan mata kepala, ini memang dengan hatinya dia bisa melihat, dia tahu santrinya. Jadi sehari sebelum masuk pondok dia buang rokoknya, berhenti merokok, lalu dia berzikir, ya Allah ya Sattar, ya Allah ya Sattar. Apa artinya Sattar? Ya Allah yang maha menutupi, ya Allah yang maha menutupi, ya Allah yang maha menutupi. Dia baca itu zikirnya, ya Allah ya Sattar ustur uyubana, ya Allah yang maha menutupi, tutupi aibku, ya Allah yang maha menutupi, tutupi aibku, ya Allah yang maha menutupi, tutupi aibku. Karena mau masuk pondok, takut ketahuan nanti, ya kan? Dia baca itu sehari semalam sebelum masuk pondok. Udah sampai bandara, udah perjalanan ke pondok, masuk pondok, dia baca terus sampai ke pondoknya. Sampai depan gerbang disambut sama kiainya. Kau berdiri, kamu melanggar. Katanya, ya Allah, kenapa tidak kau terima doaku ya Allah? Saya udah zikir, ya Allah yang maha menutupi, ya Allah yang maha menutupi, ya Allah yang maha menutupi. Kenapa kau buka aibku ya Allah? Dia dalam hati begitu, kiainya langsung nyaut, kau itu baru berzikir ya Allah ya Sattar 1 hari. Saya dari kecil sudah berzikir ya Allah ya Fattah. Wahai Allah yang maha membuka, wahai Allah yang maha membuka.
Kau baru 1 hari berzikir, ya Allah yang maha menutupi. Saya dari kecil berzikir, ya Allah yang maha membuka, ya Allah yang mana yang lebih kuat, kata gurunya. Nah, guyon-guyon ala pesantren. Ya, itu candaan-candaan ala pesantren. Allah Ta'ala alam memang benar terjadi atau tidak, tapi yang jelas ini memberikan kita satu pelajaran bahwa subhanallah ternyata Allah Subhanahu wa taala itu melihat usaha kita, ya, melihat usaha. Jadi orang yang paling mulia, afdal itu adalah orang yang berusaha dengan dirinya. Dengan dirinya, harus berusaha dirinya, bangun tahajud, hafal Quran, berusaha ngaji. Ini Bu, ini subhanallah, datang ke sini usaha dengan dirinya, ya. Wa malih, dengan hartanya juga. Ada effortnya, keluar biayanya. Kalau mau ini, mau itu, mau belajar, mau ini, mujahid fisabilillah. Dan itu menjadi manusia yang paling afdal. Jadi kalau keluar harta untuk kebaikan, itu bukan hanya dia mendapatkan pahala, tapi dia menjadi manusia yang paling utama juga, mulia. Kenapa? Karena Nabi bilang manusia yang paling utama yang berjuang dengan dirinya dan hartanya. Jadi kalau harta ibu keluar untuk kebaikan, insya Allah itu menjadi manusia yang paling mulia. Qol, ya, fi sabilillah, di jalan Allah tentunya, di jalan Allah. Qol, lalu ini laki-laki tidak puas Bu, jadi jangan puas dengan pertanyaan. Tapi jangan juga pertanyaannya sampai itu tadi, makanya ada bertanya. Maka laki-laki ini mengatakan, qol ya Rasulullah, tsumma man? Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Nggak puas dia, mau lagi cari. Ya kalau kita ndak ada di dua yang tadi itu, siapa tahu kita ada lagi yang di jenis ketiga ini. Ya, tsumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma rajulun, kemudian seorang laki-laki, maksudnya orang lah, kalau disebut laki-laki perempuan juga ikut, ya, adalah seseorang mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbahu. Orang yang utama itu selanjutnya kata Nabi SAW adalah seorang yang senantiasa senang menyendiri. Weh, orang introvert nih ternyata utama ini, orang introvert nih, ya, diajak nongkrong menyendiri dia, enggak ya? Orang yang senantiasa menyendiri. Fi syi'bin minasyi'abi ya'budu rabbah. Syi'bin minasyi'abi itu Bu di antara dua lembah, tapi kalau kita mungkin di rumahnya lah, ya. Iltizamul buyut was sukut. Orang yang selamat itu orang yang senantiasa melazimkan diri di rumahnya dan menjaga lidahnya, ya, menjaga lidah di dalam rumah. Karena ada juga orang menyendiri di rumahnya tapi online terus. Saya nggak mau, saya nggak keluar, nggak di rumah aja mas, nggak di rumah aja. Memang di rumah aja. Terus pas ditanya, ibu ini kemana? Kayaknya lagi ini deh. Kok lo tahu kan dia nggak? Itu lagi live tuh. Ketahuan dia ngapain karena lah pasang status, iya. Yang mana yang disebut dengan uzlah, istilahnya uzlah itu menyendiri, uzlah itu. Kenapa itu Bu? Hah? Oh kirain Israel. Kucing. Saya pikir malakul maut. Ya, uzlah, orang yang mu'tazil, orang yang menyendiri. Ternyata seseorang yang suka menyendiri itu manusia yang utama. Menyendiri yang apa? Ya'budu rabbahu, menyendiri yang untuk menyembah Allah, menyembah Tuhannya. Makanya tadi dikatakan apa namanya? Dia beribadah di rumah, bukan hanya memperbanyak ibadah di luar rumah. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik, ya, Imam Malik itu ditanya, Imam Malik kalau di rumah ngapain? Kata keluarganya, Imam Malik kalau di rumah cuma dua, kalau nggak baca Quran ya zikir. Subhanallah. Kalau kita ditanya, Ustaz Syam kalau di rumah ngapain? Kalau nggak live Instagram ya main PS.
Kalau enggak ini ya main, kalau enggak ini ya subhanallah. Imam Malik ditanya, Imam Malik kalau di rumah ngapain? Imam Malik itu kalau di rumah cuma dua. Kalau enggak dia lagi baca Quran, ya lagi berzikir. Subhanallah. Gimana ibadahnya orang dari rumah itu? Ya. Habib Abdullah bin Husain, ya, seorang keturunan Nabi SAW. Al-Habib. Apa yang dia lakukan setiap harinya? Setiap harinya sholat duha itu 10 juz. Kalau tahajud itu 18 juz. Dia istighfar sehari 25.000 kali. Sholawat 25.000 kali. Dia zikir Asmaul Husna, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Hah, ini ketahuannya pas apa, Bu? Pas meninggal baru ketahuan ibadah rumahnya. Lalu dia pernah kalau sudah selesai semua ibadahnya itu tadi udah khatam dalam sehari 30 juz, karena 18 juz di tahajud, 10 juz di duha, berarti sisa 2 juz pasti dibaca di luar. Belum lagi ngajarnya, belum lagi apanya. Zikirnya 25.000 ya Allah, 25.000 istighfar, 25.000 sholawat. Lalu beliau bersyair. Apa syairnya? Ya Rabb, ma makna amal? Wahai Tuhan, tidak ada amalanku ya Allah. Apa ini gunanya amalku ini ya Allah? Ya. Wa kasbuna kulluhu zalal. Karena amalku ini banyak cacatnya ya Allah. Tidak ada amalanku, kalaupun ada amalanku banyak cacatnya. Ya Allah. 10 juz di duha, 18 juz di tahajud, 25.000 setiap zikirnya. Dia bilang tidak ada amalku kecuali amal yang cacat. Amal yang penuh kekurangan. Lalu dia bilang, lakin lana fika amal. Cuma ya Allah, tapi ya Allah, padamu aku punya angan-angan. Apa angan-anganku ya Allah? Mudah-mudahan kau terima amalku yang cacat itu. Amalnya segitu, dia bilang amalnya cacat. Ya Allah, dia bilang amalnya kurang. Kita berapa, Bu, amal kita itu? Kalau duha, 2 rakaat duha. Rakaat pertama asyams, ya. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Rakaat ketiga alam nashrah. Ya. Rakaat keempat idza jaa nasrullahi wal fath. Apa bagus ini? Rakaat kelima apa bacanya? Otin. Rakaat kelima berapa sudah keenam baca li ilafi Quraisy, ya. Rakaat ke-7 8 qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu aja. Enggak usah sampai yang tadi itu sampai 10 juz. Ya. Cuma merasalah seperti tadi itu. Amal kita ini belum tentu diterima. Itulah perlunya ngaji. Ngaji aja belum tentu paham, Bu. Ya. Mana HP itu? Saya dapat kisah kemarin seorang ahli qiraat. Seorang ahli qiraat mengajarkan bahwasanya ada kisah daripada seorang ahli qiraat, ahlul qiraah. Saya bacakan kisahnya. Wafat seorang ahli qiraah bernama Imam Abu Mansur Al-Khayyat. Kemudian Abu Mansur ini dimimpikan oleh santrinya. Lalu ditanyakan oleh santrinya, apa yang telah Allah perbuat denganmu? Artinya ditanya, bagaimana keadaanmu setelah meninggal wahai guru? Imam Abu Mansur Al-Khayyat menjawab, ghafarallahu li bita'limi sibyan al-Fatihah. Allah mengampuniku karena aku pernah mengajarkan anak-anak membaca Al-Fatihah. Pentingnya ngaji ini supaya bisa ngajarin anak-anak Al-Fatihah. Beliau ini amalannya, muridnya banyak menjadi ulama, 70 daripada muridnya ini adalah orang-orang buta yang ahlul Quran. Beliau juga kasih makan kepada murid-muridnya. Jadi bukan dia yang dibayar, tapi beliau yang membayar. Ahli qiraat Abu Nasr Ahmad bin Mansur, amalan hariannya mengkhatamkan Al-Quran 7 kali dari maghrib sampai subuh.
Tapi yang diridhoi sama Allah mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak. Tapi effortnya luar biasa. Jadi kita ngaji terus aja belum tentu tahu yang mana yang diterima sama Allah, apalagi kalau nggak pernah ngaji. Ini satu pelajaran aja Bu. Kenapa emak-emak harus ngaji? Karena kita seperti beliau saja, ternyata setelah meninggal dunia ditanya yang mana yang diridhoi Allah, yang mengajarkan anak-anak Al-Fatihah. Padahal 70 daripada mayoritas muridnya orang buta yang dia kasih makan sendiri, dia suapi. Daripada ahli qiraat Abu Mansur Al-Khayyat ini, ternyata subhanallah yang diridhoi Allah adalah yang mengajarkan anak-anak Al-Fatihah. Ngaji, pentingnya ngaji, subhanallah. Kemudian wa fi riwayah, di riwayat yang lain, yattaqillah wa yad'un nasa min syarrih. Jadi ternyata Bu, diam diri di rumah layaknya orang introvert itu bagus. Untuk apa? Wa yad'u rabbah, untuk beribadah. Jadi bukan diam di rumah main HP. Diam di rumah tapi semua orang di luar rumah tahu kegiatannya. Kenapa? A day in my life. A day in my life. Orang tahu kegiatannya, a day in my life. Kalau istriku bikin a day in my life, saya bilang palsu. Namanya juga endorse. Ya, a day in my life. Jadi orang tahu life-nya dalam satu hari. Wa fi riwayat, di riwayat yang lain disebutkan untuk apa dia di rumahnya? Yattaqillah, takut. Untuk orang bertakwa itu beda dengan orang muslim. Kita semua muslim. Kita semua beriman, tapi belum tentu kita mencapai derajat takwa. Orang derajat takwa itu takut. Ya, saya khawatir nanti begini, ya. Saya mau acara tapi takut mengganggu tetangga, nggak usah deh. Saya mau ini, saya ini takut, khawatir nggak enak, takut ini orang bertakwa itu. Ya. Saya mau ini, banyak khawatirnya. Beda dengan was-was. Was-was beda. Dia udah mau sholat, kayaknya ndak sah wudhu, itu was-was. Beda itu. Beda. Tapi orang takwa itu takutnya besar. Ini dari mana ya uangnya ya? Ibu dikasih bonus sama suami, ini mah buat belanja. Orang istri yang takwa nanya, dari mana ini Pak? Ya, dari mana? Bukan dikumpulkan semua uangnya suami di kantongnya. Semuanya mau dicuci, diambil semua sih. Ya. Banyak kan orang tidak peduli. Maka katakan kepada suami, saya tidak mengapa lapar dan haus di dunia, tapi saya lebih takut untuk masuk ke nerakanya Allah. Jadi pastikan yang masuk itu adalah makanan yang haram. Banyak orang yang lebih takut dengan makanan haram dibandingkan penghasilan yang haram. Takut makan babi, tapi korupsi. Takut minum khamar, tapi nipu orang. Ya, subhanallah, curang. Yattaqillah, takut pada Allah. Wa yad'un nasa min syarrih. Gunanya juga menyendiri di rumah. Jadi ini saya sampaikan untuk apa? Saya kasih dalil ini bahwasanya ngaji itu nggak harus ngumpul-ngumpul begini. Tapi mama harus ngaji. Kadang di rumah juga it's okay mau ngaji di rumah. Bahkan ada keutamaannya menyendiri di rumah. Kalau keluar rumah tidak ada manfaatnya ya silakan. Imam Al-Ghazali berapa ratus tahun yang lalu sudah bilang ini sudah waktunya kita menyendiri di rumah. Padahal belum ada HP waktu itu. Imam Al-Ghazali sudah menganjurkan untuk menyendiri. Padahal belum terlalu seperti ini pergaulan. Coba Bu, sekarang kita habis ngaji sini, keluar saya di luar, wih sudah ada orang naik motor kelihatan pahanya. Coba. Iya, baru kita keluar dari tempat pengajian. Ya, jangan keluar tempat pengajian, baru sudah wallahul hadis wassalamualaikum udah dimulai. Tahu nggak ibu ini? Kenapa tahu ibu? Tuh. Ngaji aja masih ada begituan apalagi ya. Jadi kadang-kadang penting sendiri di rumah. Untuk apa? Beribadah, perbanyak ibadah. Tapi kalau keluar rumah cari ya untuk belajar, bagus malah. Kan ada juga sesuatu yang harus keluar rumah tuh. Apa? Melayat, jengukin orang sakit, ya bertanya kepada ulama, mesti keluar rumah. Ya, tapi kalau nggak ada gunanya keluar rumah yang tidak berfaedah, nongki-nongki aja ya salah. Ya, nongkrong nggak usah lah. Ya, lebih baik di rumah. Wa yad'un nasa min syarri. Dan juga ada satu keutamaan orang yang namanya uzlah menyendiri, keutamaannya untuk menghindar dari kejahatan manusia. Menghindar lakin bimakna istisghar binafsih, untuk mengecilkan dirinya. Apa itu menghindar dari kejahatan manusia Bu? Menyendiri, dia tidak mau bergaul karena menghindar dari kejahatan manusia. Ini garis bawah ini ya Bu ya, catatannya.
Menghindar dari kejahatan manusia maksudnya adalah menghindarkan orang lain dari kejahatan diri kita. Bukan kita yang menghindar dari kejahatan orang lain. Sombong itu namanya. Kenapa kau ndak ikut ngaji di sana? Dia ngaji ini doang. Habis ngaji pada gibah, males. Sombong. Sombong. Kenapa ndak mau ngaji sana? Ibu-ibunya ibu-ibu rempong doang sana. Ibu sombong. Nggak mau ngumpul karena merasa kalau saya ikut ke sana saya ikut bergibah. Sombong. Sombong. Yang benar, uzlah yang benar, menyendiri yang benar. Saya takut ke sana. Nanti kalau saya ada di sana saya kasih keburukan ke orang. Nanti saya ajak mereka bergibah. Nanti saya ajak mereka bergosip. Nanti saya ajak mereka menebar fitnah. Nanti saya pengaruhi mereka jadi orang yang buruk. Itu bagus. Istisghar binafsi, merasa dirinya kecil. Jangan merasa diri besar. Kenapa kau tidak ikut pengajian? Kenapa kau tidak ikut ngaji? Percuma ikut sana. Itu mah ibu-ibu yang menelantarkan suami semua. Saya mah mendingan di rumah aja. Saya mah di rumah kan bisa ngaji di rumah, dengerin dari YouTube. Yang penting saya tidak melalaikan kewajiban kepada suami. Kan ada yang lebih wajib, ngurusin suami dan anak-anak. Jadi saya uzlah aja di rumah menyendiri. Kalau ke sana mah ngumpul, ya Allah, istikbar, sombong, sombong. Jadi menyendiri bukan berarti merasa bahwasanya dia lebih baik daripada orang yang berkumpul, bukan. Menyendiri supaya orang terhindar daripada keburukannya. Supaya orang terhindar dari keburukannya. Ini penting di garis bawah ini. Karena banyak orang tidak mau ikut ngumpul karena merasa kalau bergaul sama dia kita jadi buruk. Kalau bergaul sama dia kita jadi jelek. Kalau ikut sama dia bergosip aja isinya. Kalau ngaji di sana begini isinya. Subhanallah. Tidak mau ikut pengajian karena dia merasa bahwa di pengajian itu ada keburukan. Jadi lebih baik saya uzlah menyendiri. Bukankah Nabi menyendiri? Nabi kan menyendiri, Bu. Di usia berapa Nabi menyendiri? Di usia 39 tahun. Nabi uzlah kemana? Ke gua Hira. Lalu mendapatkan mimpi Jibril. Lalu Jibril yang asli datang, bahkan wahyu. Jadi uzlah untuk sedikit makan, sedikit bicara, sedikit interaksi dari manusia. Jamaah. Oh jamaah. Lanjut satu hadis lagi. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul 'abd. Sungguh Allah itu suka dengan hamba yang mana? At-taqi, hamba yang takut, hamba yang bertakwa. Mana lagi? Al-ghani, hamba yang kaya. Kaya apa? Kaya hatinya. Artinya qanaah. Ya, hatinya. Kemudian al-khafi. Al-khafi yakni al-khamil. Dia tidak selalu mau tampil. Suka menyendiri. Tidak suka tampil, tidak suka dia kesohor gitu. Ada orang, ada istilahnya sekarang apa itu? Nggak apa-apa tekor asal kesohor. Apa? Ya Bu ya? Nggak apa-apa tekor asal kesohor. Pengen tampil banget gitu. Padahal nggak ada yang peduli juga. Ya Bu ya. Jadi apa hikmah yang kita dapat hari ini? Ternyata emak-emak memang harus ngaji. Dari yang saya bawakan, saya tadi bawakan keutamaan dapat ilmu itu dari bertanya, bukan dari selfie. Lalu dapat ilmu itu dari berkhadim, berkhidmah, melayani. Kemudian dapat keberkahan juga dari didoakan. Berkumpul kan pasti kita saling mendoakan. Keutamaan yang ngaji tuh. Tapi di antara keutamaan ngaji ada orang yang ngaji cuma daripada ngumpul-ngumpul, ternyata daripada ngumpul-ngumpul ada menyendiri yang bagus. Menyendiri yang bagus itu yang mana? Karena khawatirnya ada ibu-ibu yang datang ke sini buat ngaji, ternyata niatnya karena pengen ngumpul-ngumpul doang. Karena habis dari ngaji ngopi-ngopi dulu. Saya kan sering lewat. Kalau saya lewat pulang itu masih banyak yang nongkrong situ makan ini. Gak apa-apa Bu, itu namanya membantu UMKM. Ya, jajan gitu ya. Ingat waktu sekolah kayak anak sekolah saya keluarkan. Ini kayak anak sekolah habis ini pada jajan di luar gitu, subhanallah. Ya, artinya kadang di rumah juga jadi lebih baik. Kalau di rumah dipenuhi dengan ibadah, maka ingat jangan habiskan ibadahnya di luar rumah, tapi sisihkan waktu ibadah juga banyak di dalam rumah. Jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Jangan cuma ngajinya pas di rumil aja. Jangan cuma zikir dan ingat Allahnya pada saat di rumil aja. Kata Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, apa beliau katakan? Maulid itu ada maulid yang bid'ah.
Kan beliau kan bermaulid, tapi beliau katakan ada maulid yang bid'ah. Maulid yang bagaimana itu wahai Habib? Maulid yang bid'ah itu adalah maulid yang mana ingat Nabi pada saat maulid doang. Jadi jangan sampai kita ngajinya jadi ngaji bid'ah. Mana ngaji bid'ah? Ingat Allahnya pada saat ngaji doang. Subhanallah. Maka pulang ke rumah juga mestinya dia ibadah banyak di rumah. Seperti Imam Malik radhiyallahu anhu yang mana ibadahnya apa, Bu? Di rumah cuma baca Quran dan berzikir. Seperti Sayyid Habibana Abdullah bin Husain, beliau 25.000 kali ya Allah, 25.000 kali istighfar, 25.000 solawat, lalu dia duhanya 10 juz, tahajudnya 18 juz, lalu berdoa, ya Allah aku berharap amal cacatku ini engkau terima. Amal cacat, Bu, subhanallah. Belum ngajarnya, belum apanya segala macam. Saya berangan-angan ya Allah, mudah-mudahan ini walaupun cacat engkau terima ya Allah. Apalagi yang sedikit amalnya. Maka ya kurang-kurangilah berinteraksi dengan manusia. Kurang-kurangilah maksudnya, nggak usahlah terlalu banyak itu di invite di Facebook, nggak usahlah terlalu banyak itu yang temanan-temanan yang tidak membawa kebaikan. Saya mohon izin, Bu, saya harus ke Masjid Bani Umar. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan berkumpul di sini, walaupun saya nggak sebut semua namanya masing-masing satu persatu, tapi insya Allah yang menyebut nama ibu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti disandingkan namanya di surga insya Allah. Jangan lupa untuk ikut Mabit Rumil Maret Bersyukur #on the way menuju surga, yaitu perjalanan ruh manusia, mulai daripada di alam ruh sampai dengan ruhnya berada di tempat yang abadi, yaitu surga. Mau masuk surga, Bu? Lepaskan ruhnya dulu. Saya doakan yang hadir yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang tidak hadir kalau lagi sakit Allah sembuhkan, yang hadir belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang saleh dan salehah, yang sudah punya keturunan Allah jaga keturunannya, Allah jadikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Dan saya doakan semuanya yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh yang terbaik, yang belum punya menantu Allah kasih menantu yang baik insya Allah, dan yang belum naik haji Allah hajikan insya Allah, Allah berangkatkan haji, dan insya Allah Allah kumpulkan kita kembali di Jannatul Firdaus. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa shifaa wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la hujjatan 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah, terimalah salat kami meskipun kami belum sepenuhnya khusyuk. Wasiyamana, terimalah puasa kami ya Allah, dan pertemukan kami dengan bulan puasa selanjutnya ya Allah, bulan suci Ramadan. Wa taqabbal qira'atana minal Qur'anil azim ya Allah, terimalah setiap huruf bacaan Al-Quran kami ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik halal banyak mudah lagi berberkah, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, pasangan yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, kehidupan yang baik ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat kebaikan akhirat berupa Jannatul Firdaus, berjumpa dengan Nabimu, berjumpa denganmu ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami, selamatkan kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.